Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman. Eh, Kali ini teman-teman di mata kuliah teori SCADA akan berjumpa lagi dengan saya Gus Sumaidi. Teman-teman bisa memanggil saya Pak Medi ya. Jadi di sini selama 1 semester ke depan teman-teman akan belajar mengenai teori SCADA dengan Pak Medi. Nah, langsung saja. Jadi di sini ada beberapa materi yang akan Pak Medi sampaikan untuk teori SCADA. Jadi yang di sini yang pertama mengenai definisi dan fungsi dari SCADA itu apa. Jadi mungkin teman-teman di sini masih asing atau sudah tahu ya mengenai SCADA, tapi mungkin tidak seberapa paham mengenai SCADA itu sebenarnya apa, maka di sini kita akan pelajari detailnya seperti apa. Nah, untuk semester 5 ini teman-teman akan mendapatkan teorinya, untuk prakteknya nanti akan ada di semester 6. Nah, nanti di sini kita akan membahas teori secara detail bagaimana penggunaan SCADA, terus pengertian dari SCADA itu apa dan sebagainya. Sedangkan untuk semester 6 nanti kita implementasi ke alat. Nah, biasanya bagaimana cara kita mengendalikan PLC atau perangkat microcontroller jarak jauh dengan menggunakan internet atau komunikasi lokal bisa menggunakan jaringan WiFi atau bisa menggunakan RS485. Kemudian yang berikutnya mengenai sejarah SCADA, komponen SCADA gitu ya. Jadi komponen apa saja sih yang digunakan dalam sebuah SCADA itu. Kemudian yang berikutnya adalah sensor. Nah, ini kan materi sensor mungkin sudah dapatkan sebelum kalian semester 5 ya, mungkin semester 3 itu kalian udah dapat sensor. Nah, di sini Pak Medi akan memberikan materi mengenai sensor yang lebih dalam lagi, baik itu mengenai macam-macam sensor yang sering digunakan di industri maupun sensor-sensor yang umum digunakan di pasaran lokal itu seperti apa. Nah, di sini selain kita belajar sensor, juga kita akan belajar mengenai transducer. Jadi kalau sensor itu mempunyai arti yaitu sebuah alat yang dapat membaca perubahan besaran fisik, baik itu suhu, kelembapan, kemudian temperatur, kemudian gas dan sebagainya. Nah, sedangkan transducer itu mengubah besaran tadi yang dibaca oleh sensor itu menjadi besaran listrik. Nah, misalnya menjadi besaran arus, tegangan atau hambatan. Jadi misalnya ini sensor LM35 itu kan dia sebagai sensor juga sebagai transducer. Artinya apa? LM35 bisa membaca perubahan besaran fisik. Fisiknya apa? Suhu. Kemudian output dari sensornya berupa apa? Tegangan. Nah, tegangan itu tadi yang akan dibaca oleh si Arduino atau microcontrollernya teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya di SCADA ini ada beberapa macam istilah. Yang pertama ada RTU, Remote Terminal Unit. Kemudian ada aktuator, ada MTU, Master Terminal Unit. Kemudian ada HMI, ada komunikasi SCADA. Nah, bedanya RTU dan MTU itu apa? Kalau RTU itu sifatnya lokal, sedangkan MTU adalah sifatnya adalah master. Jadi beberapa lokal atau beberapa RTU yang dapat dikendalikan oleh masternya atau MTU gitu. Jadi kalau misalnya sebuah kampus gini ya, kampus ini dinamakan sebuah sistem SCADA. Nah, di dalam kampus ini
apa namanya, di dalam kampus ini itu mempunyai beberapa kelas. Nah, kelasnya itu kita namakan RTU. Nah, di kelas-kelas ini itu kan datanya tersimpan di teleconference. Nah, teleconference itu kita namakan sebagai MTU atau Master Terminal Unit. Nah, kemudian selain komunikasi SCADA, ada software SCADA yang kita gunakan nanti seperti apa. Jadi di sini ada kita rencana akan menggunakan dua software ya, nanti yang akan dijelaskan Pak Medi. Yang pertama itu software custom yang kalian buat sendiri. Yang berikutnya, yang kedua adalah software yang sudah ada di pasaran. Nah, bisa menggunakan Wonderware. Kemudian perkembangan SCADA. Jadi SCADA dari awal hingga SCADA saat ini. Jadi dari revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Jenis-jenis SCADA, DCS dan PLC. Nah, itu perbedaannya seperti apa. Kemudian mengenai implementasi SCADA. Ini lumayan banyak ya materinya. Jadi teman-teman semoga banyak ilmu yang kalian dapat di materi SCADA kali ini. Karena SCADA ini adalah teori wajib bagi ini ya, mahasiswa teknik otomasi. Soalnya saat ini karena di industri 4.0 jadi SCADA ini merupakan nilai jual dari teman-teman gitu ya. Atau kompetensi dasar yang teman-teman wajib kuasai. Gitu. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan semua materi akan ada tugas besar. Nah, tugas besarnya nanti bisa menggunakan simulasi atau tugas besarnya nanti berupa presentasi gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, mengenai definisi SCADA, sebenarnya apa sih sebenarnya SCADA itu? Nah, SCADA itu sebenarnya terdiri atas 3 komponen penyusun. Jadi SCADA itu terdiri atas yang pertama S, supervisory atau pengawasan, kemudian kontrol atau pengendalian, dan data acquisition. Nah, di sini adalah untuk pemrosesan data. Pemrosesan data adalah yang pertama mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data. Jadi secara keseluruhan SCADA adalah sebuah sistem yang mempunyai kemampuan untuk proses pengawasan, pengendalian, dan akuisisi data. Nah, di dalam akuisisi data tadi ada 3 proses. Yang pertama datanya dikumpulkan, kemudian datanya disimpan, dan kemudian datanya diolah gitu ya. Jadi kalau teman-teman ditanya di industri SCADA itu apa sih? Sebenarnya SCADA adalah sebuah sistem yang mampu melakukan 3 hal atau mampu melakukan pengawasan, pengendalian, dan akuisisi data. Jadi SCADA di sini tidak terpaku harus online gitu ya, enggak mesti. Jadi bisa lokal. Yang penting sistem tersebut mempunyai 3 kemampuan dari dasar SCADA itu sendiri. Jadi seperti ini ya, SCADA untuk detailnya. SCADA adalah suatu sistem di mana operator dapat melakukan fungsi pengendalian, pengawasan, dan pengambilan, penyimpanan, dan pengolahan data dari sebuah sistem yang sedang bekerja. SCADA secara teknis dapat mengumpulkan informasi dari data-data di lapangan, kemudian mengirimkan ke sebuah komputer terpusat yang akan mengatur dan mengendalikan data tersebut. Oke, untuk pertemuan yang sekarang saya kira sudah cukup ya. Memang difokuskan agar teman-teman udah tahu mengenai SCADA itu seperti apa sebenarnya. Oke. Jangan lupa teman-teman mengerjakan daily assessment-nya ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.